Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Dwi Prayoga. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video-video tutorial sebelumnya, yang mana kita di video sebelumnya telah membahas tentang demo atau pembahasan dari soal latihan yang telah saya buat. Soal latihan tersebut berisi tentang AWS. Jadi yang belum nonton nanti bisa tonton video sebelumnya. Jadi soal latihannya itu seperti ini. Di video-video sebelumnya kita telah berhasil untuk mendesain jaringannya dengan VPC. Kemudian kita juga telah berhasil untuk membuat instance atau servernya. Kita telah membuat instance server web 1, server web 2, dan kemudian database. Namun di video kedua kita melakukan beberapa kesalahan atau kekurangan. Jadi di situ kita lupa untuk mengaktifkan atau men-setting supaya service dari HTTPD itu berjalan secara otomatis saat kita melakukan reboot atau restart, ataupun saat kita baru menghidupkan servernya itu nggak langsung jalan. Jadi kita akan membenarkan itu terlebih dahulu. Jadi di sini untuk server web 2 sudah saya terminate. Lalu kita juga telah membuat AMI, namun di sini masih ada beberapa kekeliruan. Jadi saya akan menghapus AMI ini. Kita akan membuatnya lagi, namun dengan konfigurasi yang udah mateng atau udah benar. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi agar service HTTPD-nya itu dapat berjalan secara otomatis pada saat setelah reboot ataupun baru dihidupkan ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah systemctl enable, kemudian nama service-nya adalah HTTPD. Setelah itu di sini udah berhasil, udah benar. Kita bisa langsung membuat image-nya kembali. Namun di sini saya nggak langsung membuat image-nya kembali karena di video ini kita akan membahas tentang ELB dan juga auto scaling. Nah, ELB ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi dengan menggunakan ELB ini dapat membagi beban kerja dari server kita ya, dari app kita. Jadi nanti user itu akan mengakses ELB kita, lalu oleh ELB itu bebannya akan dibagi ke instan kita. Contohnya di sini kita mempunyai server web 1 dan juga server web 2. Jadi beban dari orang yang mengakses web app kita itu akan terbagi menjadi dua, yaitu ke server web 1 dan juga server web 2. Kemudian juga kita akan mengkonfigurasi juga yang namanya auto scaling. Jadi auto scaling ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk jika beban kerja dari salah satu server kita mengalami kenaikan yang udah kita tentukan, misalkan CPU-nya sudah mencapai 50%, maka auto scaling ini dapat mendeteksinya, kemudian akan membuatkan sebuah instan baru maksudnya, atau yang sering disebut dengan scaling out ya. Jadi kita akan langsung mengkonfigurasi ELB-nya terlebih dahulu, karena kita akan mengetes beban kerjanya bisa terbagi atau tidak. Di sini kita akan menggunakan dua server, yaitu server web 1 dan server web 2. Namun sebelumnya kita akan membuat sebuah URL untuk menunjukkan bahwa URL tersebut atau web app kita itu menggunakan server web 1 atau server web 2. Jadi di sini kita akan membuat sebuah file baru di var.
www.html public, kemudian kita beri nama info.php. Sini kita akan meletakkan perintah sederhana dari PHP untuk mengetahui IP dari server. Jadi kita bisa mengetahui IP dari server kita atau dari web server yang kita pakai dengan perintah ini. Ini mungkin nanti akan saya taruh di deskripsi, atau jika enggak, kalian bisa menulisnya secara manual karena ini enggak begitu panjang. Kemudian langsung kita coba akses. Jadi di sini udah kelihatan bahwa IP dari server kita adalah 1.4, ini adalah IP privat ya. Kemudian kita akan membuat image-nya atau AMI dari instance ini. Kita langsung create image dengan nama latihan AWS, gitu aja. Lalu langsung aja kita create image. Kita tunggu beberapa saat sampai image-nya siap kita pakai. Kita coba cek di AMI ini. Kita coba own instance. Kita coba bikin instance baru. Kita langsung next aja. Untuk networknya kita pakai network yang pernah kita buat, namun di public B. Lalu kita next. Ini juga kita next aja langsung. Di sini identitasnya atau tagnya kita kasih server web 2. Lalu kita next. Untuk security groupnya kita pakai security group dari server web ini. Langsung kita review and launch. Kemudian langsung kita launch. Nah, ini seperti ini karena AMI-nya masih belum siap ya, masih proses untuk pembuatan. Jadi kita tunggu aja beberapa menit. Kita coba retry lagi. Masih belum siap. Jadi ini nanti kita akan membuat yang namanya ELB dulu aja ya. Jadi kita nanti akan mengakses web kita dari URL yang disediakan oleh ELB. Lalu dari ELB itu beban kerjanya akan dibagi. Jadi misalkan ada 2 user, pada saat user pertama mengakses ELB, maka akan diarahkan ke web server 1 atau server web 1. Kemudian ketika user 2 mengakses ELB, maka akan langsung diarahkan ke server web 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi bebannya akan terbagi. Kita coba retry lagi. Udah berhasil.
Kita coba lihat di sini, server web 2 masih menyiapkan. Mungkin kita berhenti sebentar karena di sini masih azan. Kita lanjutkan pelan-pelan ya, karena biar cepat selesai. Di sini kita refresh lagi. Ini udah running. Kita akses sudah bisa atau udah berhasil. Di info PHP juga udah kelihatan bahwa IP-nya beda. Lalu kita akan langsung mengkonfigurasi ELB. Jadi kita akan masuk ke menu target group. Kemudian kita langsung membuat target group baru. Kita pilih yang instant. Kemudian VPC-nya yang study kasus. Untuk namanya kita kasih latihan AWS saja. Untuk health check-nya kita kasih info.php. Kemudian langsung kita next saja. Lalu di sini kita register 2 server web kita. Kita langsung include as pending below. Kemudian kita create target group. Kemudian kita langsung ke load balancer. Di sini ini kita langsung buat yang application load balancer. Di sini kita akan buat dengan nama ELB untuk latihan. PC-nya kita menggunakan study kasus AWS. Lalu di sini kita pilih 2 availability zone. Ini pastikan public semua. Kemudian untuk security groupnya, kita akan ngasih security group HTTP ini. Ini isinya adalah akses port 80 ya. Kemudian untuk listener and routingnya kita pakai target group yang kita buat tadi. Kemudian langsung kita create load balancer. Di sini kita juga akan menunggu beberapa saat. Jadi kita akan menunggu sampai state-nya ini menjadi aktif ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di target group.
Ini masih melakukan inisial dan ILB-nya itu akan tersedia sampai kedua instan ini dinyatakan healthy. Jadi kita tunggu aja. Jadi mungkin di video ini kita akan membahas tentang ILB aja ya. Dan kita akan melanjutkan auto scaling di video berikutnya. Nah, ini udah aktif. Kita lihat di target group. Di target group masih belum sehat ya ini, belum healthy. Coba kita akses. Kita copy DNS name-nya, kemudian kita buka di sini. Ternyata udah siap. Di sini kita akses info.php untuk mengetahui web server mana yang kita akses ya. Server web 1 atau server web 2. Jadi ini yang kita pakai ini untuk IP 1.20 ini adalah server web 2. Kemudian kita coba buka lagi di tab lain. Ini harusnya adalah server web 1 ya. Nah, ke info.php. Ini koneksinya masih ini karena koneksinya kurang bagus. Nah, ini masih 120 juga ternyata ya. Jadi, sampai kita mendapatkan 1.4 atau alamat server web 1 ya. Masih server web 2 aja yang kita akses. Coba sampai mendapatkan 1.4. Masih 1.20 aja di sini. Kita coba cek di target grupnya. Ini masih inisial aja ya. Jadi mungkin kita tunggu beberapa saat aja. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, ini karena server web 1 timeout ya, makanya kita nggak bisa akses. Makanya tadi itu kita ngakses server web 2 aja.
Kita coba cek kenapa server web 1 ini bisa sampai mati. Mungkin sebaiknya kita restart terlebih dahulu, kita reboot server web 1-nya. Kita coba stop. Kemudian kita start. Kita tunggu sampai mati dulu. Udah mati, lalu kita hidupkan. Ini masih pending, sekarang masih menghidupkan. Kita tunggu. IP-nya berubah lagi. Nah, ini udah bisa kita akses ya. Jadi langsung kita coba lagi ILB-nya. Kita coba. Ini masih menggunakan server 2. Nah, ini 1.4, jadi ini udah menggunakan server web 1 ya. Jadi beban kerjanya udah terbagi. Dan jika kayak tadi, misalkan salah satu servernya tiba-tiba mati, maka web server kita tetap akan berjalan karena masih ada server lainnya yang ada di dalam situ. Jadi mungkin video kali ini tentang LB sampai sini aja. Kemudian untuk auto scaling kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi terima kasih.